Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi wa ila hadrati sultanil awliya Kangjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah wa ila hadrati Hujjatul Islam Syekh Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali wa ila hadrati jami' ulama'ina al-kiram khususan Syekh Nawawi Al-Bantani ila hadrati Syekh Khalil Bangkalan wa hadrati Syekh Hashim Asy'ari Jombang hadrati masyayikhina khususan Kiai Ruhiyat, Kiai Ilyas Ruhiyat, Kiai Dudung Abdul Halim Ruhiyat pada hadrati Matengku Poha Karawang Matu Bagus Bakri Sempuru Abu Yatim Yati Banten wa Abu Syair wa Mertama Jahid Abdul Salam Cirebon wa Ammi Kiai Bunyamin bin Muhammad Syafi'i wa Jaddi Muhammad Syafi'i bin Badausin wa azwaji musurihim wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ghafarallahu dzunubahum wa khatayahum khususan walidayya Allahumma ighfir lahum al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Amin. Jemaah Facebook rahimakumullah, alhamdulillah pagi hari yang cerah ini kita bisa menikmati secangkir kopi, sebatang rokok, semangkok bubur, sepiring nasi uduk. Masih bisa menghirup udara segar, mendengar nyanyian burung, kokok ayam serta deru mesin kendaraan. Tiada lain ini adalah merupakan nikmat yang patut kita syukuri. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang pandai bersyukur atas karunia-Nya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Luar biasa pagi hari ini saya dihadiri oleh guru kita semua, tokoh muda NU nasional, yaitu Kiai Ulil Absar Abdallah dari Jati Bening. Terima kasih Gus Ulil, mohon doa dari jenengan. Mudah-mudahan saya bisa istiqomah dan sesuai dengan harapan saya bisa menyampaikan sedikit dari luasnya ilmunya Al-Maghfurlah Kiai Ilyas Ruhiyat Cipasung. Juga kepada ketua kelas, ya, yaitu Ustadz Farid, sekretaris kelas, Ustadz Kamaluddin Abdullah, dan tentu saja sahabat saya yang bagai kepompong, Ajengan Syahruddin Haris atau Aki Udin dari Singaparna, Tasikmalaya. Suatu ketika di saat Mbah Yai Mustofa Bisri datang ke Kerawang untuk menyampaikan mau'izah hasanah dalam rangka Harlah NU ke-94 beberapa bulan yang lalu. Saya ditanya ditanya sama Mbah Yai Mus, kalau Aki Udin itu orang mana? Nah, saya jawab orang Subang aslinya, cuma sekarang tinggal di Tasik. Oh iya, jadi luar biasa Aki Udin ini sudah dikenal melalui berkah aktif di media sosial. Beliau sekarang dekat dengan mantunya Mbah Mustofa Bisri, yaitu Gus Ulil, dengan Ning Inasnya, kemudian dekat dengan Kiai Muksid Ghazali, dekat dengan Kiai Rahmat Syarif, termasuk dikenal juga oleh Mbah Yai Mustofa Bisri. Alhamdulillah, Ki Udin ini luar biasa memang, media sosialnya
termasuk minal mutaqaddimin. Terima kasih Ki Udin yang terus membimbing saya. Tidak henti-hentinya, tanpa lelah Ki Udin ini luar biasa. Terima kasih. Selanjutnya juga ada Kang Deddy Sudrajat. Nah, Deddy Sudrajat ini ketua DPD PKS Kerawang ya. Beliau ini PKS yang rasa NU. Atau mungkin orang NU yang dititipkan di PKS lah, seperti itulah ya, kira-kira. Yang jelas beliau memang NU secara kultur, dari sejak kakeknya, bapaknya sampai Kang Deddy Sudrajat sendiri. Terima kasih kepada semuanya. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asbahani kunna julusan inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqal. Kami sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka tiba-tiba Kangjeng Nabi bersabda, la yujalisul yaum qati'ur rahmin. Hari ini tidak boleh ada yang duduk bersama kita, bersama kami, orang yang memutuskan tali persaudaraan. Faqoma fatan minal halqah. Saya kemarin ngaji di channel YouTube Gusmus. Sebetulnya halqah ya, yang benar itu halqah, bukan halakoh. Tapi kalau sudah jadi bahasa Indonesia, waduh, ada halaqah ulama. Padahal yang benar menurut Mbah Yai Mus adalah halqah, riungan. Jere wong Sunda riungan. Faqoma fatan minal halqah. Di dalam halaqah itu, di halqah itu, di pertemuan itu, berdirilah seorang pemuda. Fa'ata kholatan lahu. Lalu kemudian dia itu buru-buru mendatangi bibinya. Qad kana bainahuma ba'du syai'. Fastaghfaralaha fastaghfaratlah. Telah terjadi sebagian urusan, mungkin ada masalah lah antara ponakan dengan bibinya ini, sehingga terjadi getreng. Retaklah hubungan silaturahmi antara keduanya. Mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahwa tidak boleh ada orang yang memutuskan tali silaturahmi itu duduk bersama beliau, maka orang tersebut langsung berdiri dan mendatangi bibinya. Fastaghfaralaha, dia minta maaf. Fastaghfarat lahu, dan juga bibinya juga sama minta maaf. Akhirnya saling memaafkan. Summa ada ilal majlis, lalu dia kembali ke majlis bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna rahmata la tanzilu ala qaumin fihim qati rahmin. Setelah pemuda ini balik lagi, bersama-sama lagi di majlis bersama beliau, maka Kangjeng Nabi bersabda, sesungguhnya rahmat Allah tidak akan turun kepada sebuah kaum yang di dalamnya ada orang yang memutuskan tali silaturahmi. Rahmat Allah tidak akan diturunkan kepada sekelompok manusia, kepada penduduk sebuah negeri, penduduk sebuah kampung, ya, penduduk sebuah kampung, sebuah komunitas yang di dalamnya ada orang yang qati'ur rahim, yang memutus tali persaudaraan. Innal malaikata la tanzilu ala qaumin fihim qati rahmin. Menurut riwayat Imam Tabrani, bahasanya bukan innar rahmatah, tapi innal malaikah. Sesungguhnya malaikat itu tidak akan turun di atas sebuah kaum yang di dalamnya ada orang yang melakukan pemutusan hubungan silaturahmi. Nah. Lalu kemudian
Wa Tabrani, Imam Tabrani juga meriwayatkan bisanadin sahih, dengan sanad yang sahih, anil A'mash, diterima dari A'mash qol. A'mash berkata, kana Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Suatu hari Imam Ibnu Mas'ud, salah seorang sahabat Nabi yang termasuk ulamanya para sahabat, Abdullah bin Mas'ud. Kana Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu jalisan. Beliau sedang duduk ba'da subhi, setelah sholat subuh, fi halqatin, di sebuah pertemuan lagi. Ya, faqala, tiba-tiba beliau berkata seperti ini. Anshudullaha qati'a rahmin lima qoma anna fa inna nuridu an nad'u rabbana wa anna abwabas samai murtajatun bidomin fafathin murtajatun, bidomin fafathin wal jim mukhaffafah muratajatun. Mukhaffafah jadi muratajatun ay mughallaqah duna qati rahmin. Kata Ibnu Mas'ud yang duduk dalam sebuah halqah itu, dalam sebuah pertemuan, beliau berkata, aku bersumpah demi Allah, kepada Allah, qati'a rahmin, kepada orang yang memutuskan tali rahim, tali persaudaraan, lima qoma anna, lama qoma anna, karena mereka berada ketika mereka berada di tengah-tengah kami. Fa inna nuridu an nad'u rabbana wa anna abwabas sama muratajatun. Karena kami ini bermaksud ingin berdoa kepada Tuhan kami, sementara wa anna abwabas sama muratajatun duna qati rahmin. Sungguh pintu-pintu langit itu tertutup. Muratajah itu bidomin papathin, muratajah, ya, mukhaffafah, dan tidak pakai tasdid, ay mughallaqah, tertutup, ya, terkunci rapat pintu-pintu langit ini bagi mereka yang melakukan pemutusan hubungan silaturahmi. Jadi orang yang memutuskan hubungan silaturahmi, doanya tidak akan makbul, akan menghalangi ijabahnya doa dia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pintu langit tertutup bagi mereka yang melakukan hubungan pemutusan hubungan silaturahmi. Nauzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, kalau kita ingin doa makbul, kalau kita ingin doa kita didengar Allah, segeralah introspeksi. Mungkin kita pernah atau sekarang sedang tidak akur dengan kakak. Mungkin kita pernah menyakiti hati adik kita, bibi kita, paman kita, pakde kita, bule kita, bude kita, paman, uwa, bibi, alo, jeung sajabana. Nah, segera minta maaf kepada mereka. Sampai diceritakan dalam riwayat di atas tadi bahwa ada seorang pemuda pun langsung ketika mendengar apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW tentang ketidaksukaan beliau terhadap orang yang memutuskan tali silaturahmi, maka dia ingat bahwa dia ada masalah dengan bibinya. Lalu dia datangin bibinya, minta maaf, dan saling memaafkan. Lalu selanjutnya wasyaikhan. Ini riwayat dari Bukhari Muslim. Artinya ini hadis sangat sahih. Ar-rahmu mu'allaqatun bil arsy, taqulu man wasalani wasalahullah, wa man qata'ani qata'ahullah. Rahim itu mu'allaqatun bil arsy, tergantung di atas aras sana. Taqulu, dan rahim berkata, man wasolani wasolahullah, siapa yang menghubungkan aku, maka menyambungkan aku, maka Allah akan menyambungkannya.
Siapa yang menghubungiku, maka Allah akan menghubunginya. Siapa yang menyambungkanku, maka Allah akan menyambungkannya. Wa man qata'ani qata'ahullah, dan siapa yang memutuskanku, maka Allah akan memutuskannya. Nah, kalau kita mau nyantel, kalau orang Sunda bilang, berhubungan erat langsung dengan Allah terus, jangan pernah melakukan qati'ur rahmin. Jangan pernah getreng dengan saudara kita. Kalau ada di antara kita yang merasa bahwa kita ini kurang baik dengan kakak, dengan adik, dengan saudara-saudara semua, ya, terutama nasab maksudnya, dari turunan, maka segera kita bermaaf-maafan dengan mereka, ya, karena itu akan memutuskan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa Abu Daud wa Tirmidzi, hadis ini juga diriwayatkan bukan hanya syaikhan tapi oleh Abu Daud dan Imam Tirmidzi. Wa qala hadisun hasanun sahihun. Ya. Kemudian tidak usah dibaca itunya ya, wa tarado tashihahu bi annahu munqati'un. Qala Bukhari khata'un an Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu qala. Diterima dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu qala. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda begini. Qala Allahu azza wa jalla. Nah, ini hadis kursi ini. Firman Allah yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anallahu wa anar rahmanu khalaqtur rahmah wa syaqaqtu laha isman min ismi faman wasalaha wasaltuhu wa man qata'aha qata'tuhu. Aku ini Allah. Aku ini yang maha welas, maha asih, maha penyayang. Maha penyayang tidak pernah pandang orang, maha pengasih tidak pernah pilih kasih. Aku ciptakan kasih sayang, ciptakan rahim, dan wasyaqaqtu laha, dan aku ambil laha di atas dari rahim itu isman, sebuah nama min ismi dari namaku. Faman wasolaha wasoltuhu, siapa yang menyambungkannya, maka aku akan menyambungkan, akan nyambung dengan orang itu. Siapa yang memutuskan rahim itu, maka aku pun akan memutuskan hubungan dengan dia. Redaksinya berbeda, intinya sama, bahwa Allah itu akan dekat lah, bahasanya itu nyambung sini, dekat dengan orang yang silaturahmi, dan Allah akan jauh bagi mereka yang memutuskan tali silaturahmi. Wa Ahmad bi isnadin sahihin. Ada juga riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min arbar riba al-istitolatu fi irdil muslim bi ghairi haqqin. Wa inna hadhihi rahma syujnatun." Bisa dibaca syujnah, bisa dibaca syijnah. Syijnatun minar rahman azza wa jalla. Faman qata'aha harramallahu alaihil jannah. Sesungguhnya riba yang paling berbahaya, paling merugikan orang lain, paling dahsyat dosanya, al-istitolatu fi irdil muslim bi ghairi haqqin, mencemarkan nama baik, kehormatan seorang muslim tanpa hak. Ini pencemaran nama baik sekarang lagi viral ini, lagi musim, ya. Orang seenaknya saja melakukan pencemaran nama baik ini, ya tanpa hak tentunya, bighairi haqqin, dengan berbagai macam cara, terutama ya melalui media-media sosial, ya. Apalagi yang berbau fitnah, waduh, itu merupakan riba yang paling besar dosanya. Wa inna hadhir rahmah syijnatun minar rahman.
Sesungguhnya rahim itu, kasih sayang itu, hubungan persaudaraan itu adalah merupakan dahan. Dahan itu cabang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Rahman. Faman qataha harramallahu alaihil jannah. Siapa yang memutuskan dahan tersebut, maka Allah telah mengharamkan baginya masuk surga. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu hindari perbuatan istitolah fi aidil muslim ini, ya, pencemaran nama baik. Jangan sampai kita terbawa arus di media sosial ketika orang-orang fasik itu men-share atau memposting sesuatu terhadap seseorang atau sebuah kelompok yang belum tentu benarnya, ya. Segera lakukan tabayun kalau bisa. Kalau tidak, sudah diam, jangan ikut menyebarkan berita-berita yang belum tentu ada benarnya, ya. Kita bisa termasuk orang yang ikut terlibat di dalam istitolah fi irdil muslim itu, pencemaran nama baik itu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ngopi Ki Udin, ngopi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf Gus Ulil kalau saya dengan Udin termasuk rokiin, orang-orang yang merokok. Warka'u ya, bukan pakai ain. Warka'u ma'ar rokiin. Ya, pakai hamzah. Merokoklah bersama orang-orang yang merokok. Kalau Kiai Cep Heri Syarifuddin, beliau sejak kecil, sejak di pesantren juga tidak pernah merokok, tapi sekarang dirokok. Ya, Kiai Cep Heri Syarifuddin, pimpinan pondok pesantren Sabilur Rahim. Nah, ini yang selalu melakukan silaturahim, ya beliau itu. Ada orang yang sering nanya, bener silaturahmi apa silaturahim? Jawabannya dari Mbah Yaimus, silaturahmi, silaturahim sama. Ya, cuma beda, yang satu bahasa Arab, satu bahasa Indonesia, maknanya sama gitu. Gak usah dipertentangkan. Ini ada tulisan silaturahmi alumni Cipasung, yang kata yang satu, jangan salah, itu silaturahim. Nah, ya biasa itu. Padahal dua-duanya kata Mbah Yaimus ya benar, mau silaturahmi silaturahim sama aja, cuma yang satu masih bahasa Arab, yang satu sudah menjadi bahasa Indonesia. Ada Ustadz Abdul Mukti Permana, ya. Ada Ustadz Dodi Hudori dari Depok bersama Bang Sanusinya. Ada Kang Dudung Abdussalam, Ustadz muda kita dari Depok juga itu. Terima kasih ya semua teman-teman. Bahkan ada teman kita dari Pontianak, Kalimantan Barat. Ada yang juga dari Manado, ada dari Batam, ya, di seluruh Nusantara ya. Terima kasih. Bahkan ada Kang Al-Fatih dari Malaysia. Terima kasih Kang Al-Fatih, selalu hadir. Ada Pak Dedi nih, teman kita dari Muhammadiyah Cikampek, Kepala SMK Muhammadiyah Cikampek. Terima kasih Pak Dedi yang sudah setia hadir bersama saya di pengajian pagi Mukasyafatul Qulub ini. Lanjutkan. Wa Ahmad bi isnanin jairin qawin wa Ibnu Hibban fi sahihi anna rahma sujnatun minar rahman taqulu ya rabbi inni kuti'tu, ya rabbi inni usiu ilayya, ya rabbi inni zulimtu, ya rabbi fayujibuha ala tardaina an asidam man wasolaki wa aqta'a man qata'aki. Sesungguhnya rahim itu adalah sujnah. Sujnah itu bisa dibaca kasroh, sijnah, bisa dibaca dhammah, sujnah. Bikasri awalihi al-mu'ajjam wa dhammihi wa iskanil jim. Jadi bisa sujnah, bisa sijnah. Ya. Rahim itu merupakan cabang, merupakan dahan dari Rahman, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia berkata begini, ya Rabbi inni kuti'tu, wahai Tuhanku. Ya, dia ngadu nih.
Ada orang yang memutuskan tali silaturahmi, dia ngomong seperti ini. Ya Tuhanku, aku telah diputuskan. Ya Tuhanku, aku telah dikhianati. Ya Tuhanku, aku telah dizolimi. Ya Tuhan, ya Tuhan. Maka Allah menjawab, ya, ala tardoina an asidaman wasolaki wa aqto'aman koto'aki. Tidakkah engkau ridho kalau aku sambungkan orang yang menyambungkanmu dan aku putuskan orang yang memutuskanmu? Nah, ya jelas maknanya sama semua ini hadis. Oh, intinya bahwa rahim itu ya adalah merupakan bagian dari kata Ar-Rahman, salah satu nama Asmaul Husna, nama Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, Ar-Rahmu hajanatun mutamassikatun bil arsy takallama bilisanin zalikin. Rahim itu hajanah. Hajanah itu di sini ada keterangannya bipat hilha al-muhmalah wal jim wa takhfifin nun. Jadi dibacanya bukan hajannah tapi hajanah. Nah, sonaratul maghzil ayal hadidatul uqafa allati yu'alliqu bihal khayt. Summa yubtal. Jadi ini di alat tenun itu kan ada alat pemintalnya yang disambungkan kepada benang, ya, nyambung ke benang. Nah, itu yang disebut dengan hajnah itu. Semacam al-hadidatul uqafa, besi yang bengkok yang disambungkan dengan benang. Nah, itu hajnah. Yang mutamassikatun bil arsy, ya, yang tergantung di atas aras sana, dia bicara dengan lisan yang zalik, yang fasih. Zalik itu al-fasih. Begini, Allahumma sil man wasolani wa qata' man qata'ani. Kata rahim tergantung di atas aras itu, dia berkata, ya Tuhanku, sambungkanlah orang yang menyambungkan aku, yang selalu silaturahmi dengan saudara-saudaranya, waqta' man qata'ani, dan jauhilah, putuskanlah orang yang memutuskan aku. Fayaqulullahu ta'ala tabaraka wa ta'ala anar rahmanur rahim wa inni syaqaqtur rahma min ismi faman wasolaha wasoltuhu wa man battakaha bataktuhu. Ya. Bitku itu al-qat'u, sama al-bitku itu battaka itu artinya qata'a, ya. Sebetulnya hadisnya mirip semua ini. Jadi Allah juga menjawab terhadap rahim tersebut bahwa aku ini Tuhanmu yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, yang Maha Pengasih, tidak pernah pilih kasih, penyayang, tidak pernah pandang orang. Aku ambil rahim dari namaku. Siapa yang menghubungkannya, maka aku akan menyambungkan dia. Dan siapa yang memutuskan silaturahmi tersebut maksudnya, maka aku juga akan putus hubungan dengan dia. Artinya jauh, ya. Wal Bazzar, ada riwayat Imam Bazzar, salasun muta'alliqatun bil arsh. Ada 3 hal yang tergantung di atas aras. Ar-Rahmu, yang pertama rahim. Takulu, dia ngomong, Allahumma inni bika fala aqta'. Ya Tuhanku, aku ini bersamamu, maka aku tidak akan putus, aku tidak akan memutuskan. Wal amanah, yang kedua amanah, yang tergantung di aras itu. Yang kedua amanah, pertama rahim, yang kedua amanah. Amanah juga berbicara, Allahumma inni bika fala akhon. Ya Tuhanku, aku bersamamu, aku tidak akan khianat. Wan ni'matu taqul, yang ketiga nikmat. Kata nikmat, Allahumma inni bika fala akfur. Ya Tuhanku, aku ini bersamamu, fala akfur, maka aku tidak akan kufur. Ya.
ini agak melebar, bukan hanya rahim. Disebut juga di sini yang tergantung di arsy adalah 3 hal. Yang pertama rahim, ya. Yang kedua amanah, yang ketiga nikmat. Mereka mendeklarasikan diri masing-masing, ya, bahwa mereka bersama Allah. Kata rahim, karena aku bersama Allah, maka aku tidak akan memutuskan. Aku tidak akan putus. Artinya orang yang memutuskan silaturahmi berarti tidak bersama Allah, gitu aja. Kata amanah, aku bersama Allah. Nah, aku tidak akan khianat. Berarti kalau ada orang yang khianat, mengkhianati amanah itu, berarti dia tidak bersama Allah. Kata nikmat, aku bersama Allah. Aku tidak akan kufur. Berarti kalau ada orang yang kufur nikmat, berarti dia tidak bersama Allah. Demikian maksud dari hadis ini. Selanjutnya, At-Tabi mu'allaqun biqaimatil arsy. Ada Imam Baihaqi, redaksinya berbeda. At-Tabi mu'allaqun biqaimatil arsy. Tabi itu stempel. Biasanya Ki Udin baheula sok ngomong stempelnya sebagai petugas PNPM. Nah, kalau lagi di pesantren, stempel itu dipegang oleh Rois atau lurah pondok. Wah, ada Ustadz Nanda Suhanda, teman kita dari PKS. Terima kasih Ustadz. Ada Neng Yanti Parlina, ponakan saya di Tangerang. Ayo, di-share ya, supaya yang ngajinya banyak. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan sehat selalu. Ustadz Nanda. At-Tabi mu'allaqun biqaimatil arsy. Di atas aras itu, di atas tiangnya aras itu ada stempel yang tergantung. Stempel tergantung di tiang aras. Fa idza istaqatir rahmu wa umila bil ma'asi wajturi 'ala Allah ta'ala ba'atsallahu tabi'a fayatba'u 'ala qalbihi fala yaqilu ba'da dzalika syai'an. Ketika stempel yang ada di tiang aras tersebut mengadu, fa idza istaqar rahmu, ya, ketika rahim mengadu kepada Allah tentunya, wa umila bil ma'asi wa jituri 'ala Allah, maksiat telah dilakukan, kata si rahim itu, ya, rahim itu sudah disakiti, artinya tidak disambungkan lagi, dia malah memutuskan hubungan dengan saudara-saudaranya. Kemudian maksiat telah dilakukan. Kemudian wajudnya Allah juga telah didurhakai. Ba'atsallahu at-tabi'a, Allah mengutus stempel tersebut. Fayatmu ala qalbihi, maka stempel itu menyetempel hatinya, fala yaqilu ba'da dzalika syai'an. Pelakunya, orangnya tersebut langsung distempel dalam hatinya, maka dia sudah tidak bisa menggunakan akal sama sekali. Ya. Artinya orang yang memutuskan silaturahmi, kemudian melakukan maksiat dengan masif, tidak pernah taubat sama sekali, durhaka terus-terusan kepada Allah, maka dalam hatinya itu fi qulubihim maradun, itu kalau dalam bahasa Al-Quran, dalam hati itu ada penyakit yang ternyata sudah distempel ini oleh Allah. Ya, artinya akalnya sudah tidak berfungsi lagi, tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Wa akhrajasy Syaikhan, dan Imam Bukhari Muslim mengeluarkan begini: man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah, ini hadis populer banget ini, sering disampaikan oleh ustadz di setiap ceramahnya, ya. Ini dirilai oleh NU Jabar, Kang Iip
Zulkifli Yahya. Terima kasih Kang Ip. Terima kasih. Ini Kang Ip ini penulis biografi Kiai Ilyas Ruhyat dan beberapa kiai-kiai lainnya. Terima kasih Kang Ip atas partisipasinya. Hatur nuhun pisan, hatur nuhun pisan. Ya. Dari PNU Jawa Barat. Ini hadis sangat populer. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yukrim dhaifah, hendaklah dia memuliakan tamunya, menghormati tamu. Jadi kalau orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, ada tamu itu seneng, bukan malah sebaliknya. Datang tamu teh. Kita yang jadi tuan rumah kewajiban menghormati tamu. Tapi kalau kita jadi tamu juga harus mengerti situasi kondisi tuan rumah. Lamun tuan rumah geus heuai wah berarti geus tunduheun ngadeluk we. Jangan sampai seperti itu. Artinya kita tidak ngerti situasi kondisi ya. Yang menjadi tuan rumah wajib menghormati tamu. Bahkan dalam pengajian yang saya ikuti di channel Gusmus bersama Mbah Yai Mustafa Bisri, beliau menyampaikan ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Barang siapa yang bertamu kemudian tamunya nggak ngasih air sama sekali, jangankan makanan, air juga nggak ngasih, maka harus si tamu ini negor sama tuan rumah. Kang, cai-cai atuh ya, cai-cai acan geningan, kirang barang ngopi majeng dahar, itu harus itu, ya harus ditegur karena hak seorang tuan rumah ya harus disuguhan, ya, harus dihormati, harus disangoni apa orang Jawa bilang. Ya, ini mah ayat tamu teh kalah gegerendeng. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasir rahimah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia menyambungkan rahimnya, persaudaraannya. Tidak boleh kita dengan saudara ini getreng, apalagi gara-gara hal-hal yang sepele, yang bersifat dunia. Gara-gara warisan, adik kakak tidak akur. Wah, ini sangat sering terjadi. Sampai ke pengadilan, sampai nurun ke anak-anaknya. Pokoknya sia ulah nanya tah ke amang sia. Cek adina sia ge sarua ke anakna teh ulah nanya ka sia. Waduh, ini kan bahaya ini. Mewariskan permusuhan kepada anak-anak mereka. Anak-anak kita biarkan lah. Kalau musuhan, lihat tuh anak kecil ya. Anak kecil itu, saya punya anak masih kelas 4 SD. Sering dia nangis. Padahal akrab sekali dengan temennya. Tiba-tiba dia pulang nangis. Kenapa? Si Anu katanya galak ya. Anu, saya biarkan. Karena tidak lama, bukan berhari-hari. Hanya beberapa jam saja udah akur lagi, cantel-cantel. Nah itu anak kecil, masa kalah kita dengan anak kecil, ya? Tidak boleh keburukan itu diwariskan kepada anak-anak kita. Cukup kita umpamanya kita memang kurang baik dengan tetangga, kurang baik dengan saudara, ada masalah dengan ponakan, dengan kakak kita, gak usah anak-anak kita ikut-ikutan. Malah bila perlu mereka jangan sampai tahu. Ini malah disebarluaskan. Pokoknya kalau kamu masih nanya sama dia berarti kamu tidak setia. Kamu bukan anak saya lagi. Waduh, ini kan gak benar itu, mewariskan kebencian kepada anak-anak kita, ya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Nah, ini penting ini. Zaman sekarang ini
orang ngomong sembarangan itu bukan melalui lisan saja, terutama ini ya, melalui jari-jari tangan, ngetik di handphonenya masing-masing, diupload, diposting sehingga dibaca oleh ribuan orang. Nah, falyakul khairon, ngetiklah, share-lah, postinglah hal-hal yang baik. Kalau enggak, auliyasmut, ya, diem aja udah, nggak usah main posting-postingan. Kalau nggak mau men-share hal-hal yang baik, ya. Kalau nggak mau ngomong hal-hal yang baik, ya sudah diam. Artinya kalau omongan ini menyebabkan orang lain terluka hatinya, menyebabkan tersinggung, ada ketersinggungan dari ucapan kita, ya lebih baik diam. Kalau postingan ini bisa menyinggung kelompok tertentu, ya sudah, nggak usah di-share, nggak usah diposting. Diam saja, falyakul khairan aw liyasmut. Berkata baik atau diam. Kalau kita tidak bisa berkata baik, men-share hal-hal yang baik, memposting postingan yang baik, ya udah lebih baik diam aja, nggak usah posting yang buruk-buruk. Begitu maksudnya ya. Nah, terima kasih semuanya ini yang sudah hadir. Alhamdulillah ada Haji Dendi Yuda MA, menantu Ajengan, bersama Ibu Nyai Ina Mutmainnahnya. Terima kasih Kang Haji Dendi bersama Ning Ina Mutmainnahnya yang hadir pada pagi hari ini. Terima kasih semuanya ya. Alhamdulillah ada Haji Iskandar bersama dua pengawalnya, yaitu Ucup dan Uceng. Terima kasih Ucup dan Uceng, selalu setia. Ucup istrinya pakai cadarnya, wih beres si Ucup, buka pemajikan Wahabi. Ucup, aduh teingan. Padahal mah lain cadar-cadar teing teh, meuli masker teu bogaeun, akhirna teh jilbabna dikadieukeun jadi ciga cadar. Jemaah Facebook rahimakumullah, jadi kesimpulannya di pagi hari ini, mari kita jaga sekali lagi silaturahmi kepada saudara-saudara kita. Kalau masih ada orang tua kita, terutama ya ibu bapak, nenek kakek, kalau sudah tidak ada ya datangin kuburannya, kemudian doakan setiap saat, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kemudian dengan anak-anak kita, dengan saudara-saudara kita, saudara kandung, kakak, adik, dengan mertua kita, dengan saudara ipar kita, dengan paman kita, bibi kita, pak le, bu le, uwa, mamang, bibi, nini, aki. Nah, tuh saudara-saudara yang ada kaitannya dengan rahim kita, dan saudara-saudara yang ada kaitannya dengan keimanan kita, saudara seagama kita, dengan sesama muslim. Jika ada perbedaan ada masalah, perbedaan pandangan terhadap sesuatu, maka hendaknya jangan sampai merusak silaturahim kita, silaturahmi kita dengan sesama muslim, ya. Kebetulan ini sudah jam berapa ini? Oh, masih ada waktu ya. Jam berapa itu? Wow, sudah lewat. Udah 45 menit lebih saya. Insya Allah saya mau meluncur kantor PCNU. Ada satu sapi dari Kang Huda ya, DPR RI dari fraksi PKB. Alhamdulillah, terima kasih Kang Huda nya di PKB ya, merek sapi. Nah, insya Allah tahun depan kata Kang Deddy Sudrajat, PKS juga mau ngasih sapi ke PCNU. Terima kasih Kang Deddy, terima kasih ya Kang Nanda, terima kasih. Lajisnu PCNU Kerawang juga walaupun bukan sapi, hanya berupa kambing 6 ya. Ucup, Uceng ke kantor PCNU, kita nyate ya, nyate domba, torpedonya itu luar biasa, mantap.
Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari kebodohan saya, kekhilapan saya sebagai manusia biasa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Li khamsatun utfi biha harral wabail hatimah al-Mustafa wal Murtada wabnahuma wa Fatimah. Ku berkahna lima jalmi, mugi Gusti ngalengitkeun kana panyakit balai anu mantag nganyerikeun. Ku berkahna Kangjeng Nabi sareng Sayyidina Ali, Hasan Husein cucu Nabi, Siti Fatimah nu suci. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin alladzi ja'ana bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Silahkan subscribe karena subscribe itu gratis.